sekarang kami akan kepada teknologi dan pemerintahan dan apa dampaknya. Sebelum saya mulai dengan ini, saya masih ingat ada satu conversation yang ngomong tentang satu suku yang sedang dijangkau, dan itu tentang misi, tentang lintas budaya, tentang ethno-arts, ethnomusicology, tentang bagaimana bisa punya Injil yang relevant dengan bahasa yang beda, dengan budaya yang beda, dengan adat dan cara, dan daripada itu ada satu kesamaan yang muncul. Apakah masalah dengan suku itu yang dianggap satu yang sangat perlu belajar, tapi yang jelas bahasa dan budayanya terlalu beda, dan apakah mereka bisa mengerti Injil? Dan dari diskusi ada satu kesadaran, ternyata dunia teknologi, dunia digital seperti itu, sampai muncul frase suku digital. Bagaimana bisa menjangkau suku digital kalau dunia mereka adalah teknologi? Itu ada bahasa, dan itu yang jadi dasar untuk pemuridan 4H. Harus muridkan tak hanya HP, tetapi lihat perkembangan zaman, lebih lagi ke AI. Ternyata dunia teknologi seperti Bu Yulia bilang tadi tidak berhenti gerak. Saya akan mulai. Tadi Pak Max ngomong tentang suku digital, itu sebenarnya adalah suku terbesar atau ladang misi terbesar abad ini. Betul. Karena jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang ada di internet. Nah, secara statistik 50% daripada Indonesia di bawah umur 18. Sekitar hampir 150 juta. 275 bagi 2. So, pemuridan dari zaman ke zaman. Dulu dianggap klasikal, saat itu misalnya Alkitab itu lisan, kepada modern Alkitab cetak, kepada yang digital Alkitab digital, ke AI, Alkitab AI. Gimana kalau mikir dengan cara bukan Alkitab, tapi seperti apa murid yang klasik? Saat itu cukup gampang, ada rabbi, dan mereka akan ikut, dan mereka ikut dengan Yesus, dan mereka akan interaksi setiap hari, mereka lihat Yesus, tanya Yesus, interaksi. Tapi pindah zaman, sekarang hanya interaksi dengan buku, dunia cetak. Dan satu kelemahan daripada proses pendidikan, dan lebih lagi pemuridan modern, itu per buku. Ini buku jilid pertama. Sekarang, you sudah belajar. Sekarang buku kedua, dan saya lihat berapa banyak program pemuridan jadi 1, 2, 3. Targetnya menyelesaikan buku. Iya betul, workbooks. Nah, ada 1 sampai 5. Saya punya satu yang jadi equipping the saints, atau memperlengkapi orang kudus. Tapi situs memperlengkapi itu 10 plus workbooks setebal ini yang ukuran A4. Bolak-balik, kerja yang luar biasa, tapi jumlah bahan sampai hampir menakutkan. Tetapi pemuridan, sekarang anak-anak takut Pak melihat buku-buku yang banyak itu yang harus diselesaikan, harus dibaca, harus dihafal. Anak sekarang sudah tidak mau. Tapi pemuridan jadi ikut bersama buku dan bahan. Pemuridan didefinisikan oleh bahan dan program. Sekarang di dalam era digital, apakah itu masih punya pola buku atau elektronik? Dan masih banyak orang coba pakai buku, mungkin itu hanya PDF, tetapi belum adaptasi kepada saya akan bilang pemuridan digital. Apakah ada aplikasi? Apakah dalamnya ada komunikasi dan komunitas? Apakah itu mendukung tak hanya relasi, informasi, tapi transformasi? Bukan hanya bahan diubah menjadi digital, tetapi bagaimana melakukan relasi secara digital, bagaimana melakukan komunitas secara digital. Jadi bukan hanya pindah bahan cetak menjadi digital saja ya Pak? Betul, dan itu alasan pemuridan 3H masih laku di dalam pemuridan modern, karena itu zaman buku pakai buku dan head, heart, hands, tetapi digital harus HP-nya tak hanya bahan, relasi, interaksi itu terlibat. Seperti apa pemuridan untuk abad AI atau untuk yang akan datang?
Dan itu yang akan lihat bersama. Ya. Tapi teknologi sudah mengubah daripada lisan sampai cetak, dan semua pengertian daripada dunia itu, daripada sebelum listrik sampai HP, sampai digital, sampai internet, dan sedang berubah lagi. Itu yang paling penting untuk lihat. Dari zaman ke zaman, pemerintahan berkembang dengan cara dan alatnya. Tapi intinya sama. Oke, seperti apa kalau lihat kegiatan virtual pemerintahan? Bisa punya kelompok kecil online, seperti WhatsApp groups. Ya. Bisa one-on-one mentoring. Adele? Apa? Hubungan jarak jauh. Oh, okay. Long distance learning. Okay. A virtual Bible study, persekutuan online, menjangkau misi online. Saya masih ingat tidak lama yang lalu ikut satu kelompok persekutuan doa Maya. Dan saya punya satu kelompok pimpinan yang berdoa setiap minggu, Senin. Dan itu satu kelompok yang memuridkan, saling memuridkan. Dan kepemimpinan berjalan. Tetapi sekarang, berapa banyak aktivitas daripada proses pemuridan itu dilengkapi oleh kegiatan yang virtual. Ya. Okay? So, Banyak cara. ya, dan berapa banyak platforms digital sampai hampir pusing daripada website, social media, online groups, mobile apps, ada digital outreach and tools, content creation, dan banyak Ya. lagi. Gereja tidak harus sebenarnya memakai semua platform ini gitu ya, tetapi memilih yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kemampuan jemaat dan juga kemampuan gereja di dalam mengelola. Jadi jangan ikut-ikut tren Bapak Ibu. Walaupun ada begitu banyak platform, bukan berarti gereja harus ikut semua platform. Kalau gereja itu kecil dan cukup akrab satu dengan yang lain, mungkin face to face dan onsite itu saya kira jauh lebih ideal. Jadi tidak harus ngikutin tren teknologi ya Pak ya. Tapi alasan ada slide ini, saya mikir itu karena itu membuktikan berapa banyak jenis, jalur, dan sekarang cara. Lebih banyak jalan menuju ke Roma dibandingkan zaman dulu. Ini membuka ladang yang jauh lebih luas lagi. Betul. Tapi itu juga berarti mungkin, Kak, yang pemerintahan digital dan nanti AI lebih rumit. Ya. Ada lebih banyak cara, lebih banyak pilihan, dan lebih banyak alat. Nah, itu juga yang mulai membuat gereja mundur karena begitu masuk ke teknologi gereja takut. Oh ya. Gereja tidak mau ikut-ikut karena merasa tidak mampu. Padahal sebenarnya itu menambah kemampuan gereja untuk menjangkau lebih banyak orang kalau mau rajin ya Pak ya. Betul. Kalau mau belajar lebih banyak. Ya.